Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuliana Ilya Rahab. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas analisa laporan keuangan. Bagaimana cara kita menganalisa laporan keuangan menggunakan rasio keuangan? Banyak perusahaan-perusahaan yang ingin menilai atau melihat apa kondisi keuangan saat ini sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik untuk bangkrut. Atau biasanya perusahaan sedang menilai apakah suatu saat nanti perusahaan bangkrut bisa menutupi hutang-hutang yang kita miliki dengan aktiva atau dengan modal dan segala macamnya. Biasanya perusahaan menggunakan beberapa rasio dalam melihat laporan keuangan. Untuk itu, kita akan menganalisa bagaimana cara manajer keuangan tersebut untuk melihat kondisi perusahaan saat ini. Rasio adalah rumus membandingkan posisi akun pada laporan keuangan yang dapat diartikan dan dibaca. Jadi bukan hanya sekedar melihat posisi, tapi bisa diartikan. Macam-macam rasio keuangan ada 4. Yang pertama, rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Bagaimana perusahaan bisa memperoleh laba atau laba ini bisa menutupi modal atau membiayai modal. Apakah dengan laba ini bisa membeli aktiva baru? Yang kedua, rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kelikuiditan perusahaan atau bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban utang pendeknya. Kira-kira perusahaan ini sanggup tidak membayar utang jangka pendeknya. Yang ketiga, ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh utang atau jangka pendek atau jangka panjang. Kalau likuiditas jangka pendek, sedangkan solvabilitas di keseluruhan utang atau jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Yang keempat, ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Apakah perusahaan ini sudah efisien atau masih boros dalam aktivanya? Ada 4 yang kita bahas dan kita detailkan satu persatu. Yang pertama, rasio profitabilitas atau profit. Kata kuncinya adalah profit atau laba. Ada ROE, ROA, dan ROS. ROE adalah return of equity, pengembalian terhadap modal, atau ketika rasio di bawah 6% maka dinyatakan jelek. ROE itu kan pengembalian terhadap modal, misalkan dapatnya 6%. Mendingan perusahaan depositokan ke bank. Jadi buat apa capek-capek kerja, ternyata ROE-nya pas dihitung hanya 6% pengembaliannya. Mending duduk manis, kita depositokan ke bank, dapat 6%. Jadi banyak pakar mengatakan jangan sampai ROE kita punya itu kurang dari bunga deposito di bank. Rumusnya yaitu laba dibagi modal dikali 100%. Lanjut, ada ROA, yaitu return over asset, itu pengembalian terhadap aset. ROA lebih melihat ke sektor usahanya, banding setiap tahunnya atau 3 tahun di laporan keuangannya, apakah ROA-nya menurun atau meningkat. Rumusnya yaitu laba dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu ada ROS, yaitu return of sales, pengembalian terhadap penjualan. ROS lebih melihat ke sektor usahanya dibanding setiap tahun atau 3 tahun di laporan keuangannya, apakah ROS-nya meningkat atau menurun. Rumusnya laba dibagi penjualan dikali 100%.